Halo Sobat Bola, berjumpa lagi dengan kita Alano Sport. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Alano Sport. Selamat menyaksikan. De Rossi terima tawaran AS Roma tanpa nego gaji. Daniel De Rossi tidak ragu untuk menerima tawaran melatih AS Roma. De Rossi bahkan mengungkap bahwa ia tidak menegosiasikan kontraknya. De Rossi menggantikan Jose Mourinho yang dipecat pada Selasa, 16 Januari 2024 lalu. Mantan kapten Roma itu dikontrak sampai akhir musim ini atau Juni 2024. Negosiasi antara Roma dan De Rossi tidak berlangsung lama. Ex-gelandang timnas Italia itu disebut menerima gaji minimal tanpa intervensi agennya. De Rossi tidak meminta banyak hal dari Roma. Pria berusia 40 tahun itu secara spesifik hanya meminta bonus jika Roma lolos ke Liga Champions. Tugas berat sudah menanti De Rossi. Roma cuma menang sekali dalam 5 pertandingan terakhir di semua kompetisi dan melorot ke peringkat 9 di klasemen Liga Italia. Pertandingan melawan Hellas Verona akan jadi laga debut Daniel De Rossi sebagai pelatih AS Roma. Roma akan menjamu Verona di Stadion Olimpico dalam lanjutan Liga Italia, Minggu 21 Januari 2024. Neymar masih dipertahankan Al Hilal meski cedera dalam waktu lama. Neymar tak bisa membela Al Hilal dalam waktu lama. Neymar kini sedang cedera lutut, yang dideritanya saat membela Brasil di kualifikasi Piala Dunia 2026, Oktober lalu. Pemain 32 tahun itu diharuskan menepi lama, bahkan harus melewatkan Copa America 2024 yang digelar Juni. Situasi itu dikabarkan membuat Al Hilal meninjau perekrutan Neymar. Klub Arab Saudi itu dirumorkan akan memutus kontrak pemain yang baru didatangkan tersebut. Namun, jurnalis spesialis transfer Fabrizio Romano menepisnya. Dalam laporannya, Neymar masih akan dipertahankan Al Hilal sampai musim depan. Sebagai gantinya, Al Hilal akan mencari pemain lain. Adalah Renan Lodi yang coba dikejar raksasa Saudi Pro League itu untuk mengisi kekosongan yang ditinggal Neymar. Neymar memutuskan cabut dari Paris Saint-Germain pada musim panas lalu. Ex-Santos dan Barcelona itu kemudian dikontrak Al Hilal dengan durasi 2 tahun. Vietnam versus Indonesia, Garuda menang 1-0. Timnas Indonesia meraih kemenangan penting atas Vietnam di Piala Asia 2023. Garuda menang tipis 1-0 dan menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Vietnam versus Indonesia tersaji di matchday kedua grup D Piala Asia 2023, Jumat, 19 Januari 2024, malam. Abdullah bin Khalifa Stadium jadi arena pertarungannya. Peluang pertama didapat Indonesia di menit 1. Bola sepakan on target Rafael Struijk bisa ditepis kiper Vietnam, Nguyen Philip. Kans kembali didapat Indonesia pada menit ke-7. Kemelut di kotak penalti Vietnam diakhiri sepakan Struijk yang meleset dari sasaran. Vietnam balik mengancam di menit ke-21. Bola tembakan jarak jauh Nguyen Quang Hai melayang di atas mistar gawang. Indonesia bermain menekan yang merepotkan para pemain Vietnam. Bola tendangan dari luar kotak penalti Sandy Walsh bisa ditangkap Philip. Indonesia mendapat hadiah 12 pas di menit ke-41. Rafael Struijk ditarik jatuh Nguyen Tan Binh di kotak terlarang. Asnawi Mangkualam maju sebagai algojo Indonesia. Kapten timnas Indonesia itu sukses memperdaya Philip dengan tembakan on targetnya dan membawa Garuda unggul 1-0. Vietnam membuat 2 peluang di awal babak kedua. Hernando Ari dengan sigap menepis bola on target lawan. The Golden Star kembali mengancam di menit ke-50. Sepakan Huat Van Hang membentur jaring samping gawang Indonesia. Vietnam hampir menjebol gawang Indonesia 2 menit berselang. Bola tap in Fantung melesat ke atas gawang. Pertandingan sempat terhenti di menit ke-65. Jordi Amat tergeletak di lapangan dan hidungnya berdarah setelah kena sikut lawan dalam duel udara. Bek Indonesia itu ditandu keluar lapangan dan digantikan Rizky Ridho. Peluang kembali didapat Indonesia di menit ke-89. Bola tembakan jarak jauh Marcelino membentur pemain Vietnam. Vietnam bermain dengan 10 pemain di injury time.
Lee Tan Huang mendapat kartu kuning kedua setelah pelanggaran kepada Ferdinand. Indonesia berhasil mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi. Laga tuntas untuk kemenangan Garuda 1-0. Irak hentikan rekor sempurna Jepang. Rekor sempurna Jepang di 10 laga sebelumnya terhenti di tangan Irak. Hal itu terjadi usai Samurai Biru diterkam Singa Mesopotamia 2-1. Irak mampu mengalahkan Jepang 2-1 dalam lanjutan grup D Piala Asia 2023 berlangsung di Education City Stadium, Jumat, 19 Januari 2024, malam. Singa Mesopotamia menang berkat brace dari Aiman Hussein, menit ke-5 dan 45-4. Samurai Biru hanya bisa membalas melalui Wataru Endo di menit akhir laga. Irak tampil menawan menumbangkan Jepang yang jadi unggulan utama di Piala Asia 2023. Kemenangan ini terbilang mengejutkan karena Jepang menyongsong laga ini dengan torehan sempurna. Pasukan Hajime Moriyasu menyapu bersih 10 laga sebelumnya dengan kemenangan. Mereka bahkan mengalahkan sejumlah negara-negara kuat seperti membantai Jerman 4-1 serta menang 4-2 atas Turki. Irak menghentikan rentetan laju kemenangan Jepang tersebut. Negeri matahari terbit akhirnya kembali merasakan kekalahan setelah terakhir kali pada Maret 2023. Saat itu, Jepang kalah 1-2 dari Kolombia. Kekalahan atas Irak membuat posisi Jepang di Piala Asia 2023 juga terancam. Jepang saat ini berada di urutan kedua grup D di bawah Irak yang sudah memastikan lolos ke 16 besar. Irak berada di puncak klasemen dengan 6 poin unggul 3 angka dari Jepang di posisi kedua. Poin Jepang sama dengan Indonesia di urutan ketiga. Hal tersebut terjadi usai tim Garuda menang 1-0 atas Vietnam. Laga Jepang versus Indonesia di laga terakhir grup D bakal jadi penentu nasib kedua negara. Pemenang dari laga ini dipastikan akan mendampingi Irak ke 16 besar. Inter Milan depak Lazio, dan bertemu Napoli di final. Inter Milan lolos ke final Piala Super Italia 2023 usai menang atas Lazio. Nerazzurri menang 3-0 untuk menghadapi Napoli di partai puncak. Duel Inter versus Lazio di semifinal Piala Super Italia digelar di Al Awal Park, Riyadh, Arab Saudi, Sabtu, 20 Januari 2024, dini hari. Inter merupakan juara Coppa Italia musim lalu, sedangkan Lazio adalah runner-up Serie A. Inter membuka keunggulan pada menit ke-17 lewat Marcus Thuram. Bastoni bergerak dari sisi kiri kemudian melepaskan umpan tarik kepada Federico Di Marco. Dengan tumitnya, Di Marco memberi assist untuk dituntaskan Thuram di depan gawang. Lautaro Martinez mencoba melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Sepakan Lautaro itu memaksa Provedel melakukan penyelamatan. Inter nyaris menambah keunggulan. Umpan silang Di Marco dari sisi kiri diteruskan oleh Nicolo Barella dengan tendangan voli. Pada awal babak kedua, Inter mendapat penalti. Wasit menunjuk titik putih setelah mengecek VAR atas pelanggaran yang dilakukan Pedro kepada Lautaro. Hakan Calhanoglu maju sebagai eksekutor penalti. Calhanoglu sukses menaklukkan Provedel untuk menggandakan keunggulan Inter. Davide Frattesi memantapkan kemenangan Inter dengan golnya pada menit ke-87. Memanfaatkan kesalahan Luis Alberto, Henrikh Mkhitaryan menyodorkan bola kepada Frattesi yang kemudian menaklukkan Provedel dalam posisi 1-1. Lazio sempat mencetak gol lewat Ciro Immobile. Namun, gol Immobile dianulir karena striker Lazio itu dianggap lebih dulu melakukan handball. Inter Milan selanjutnya akan menghadapi Napoli di final Piala Super Italia pada Selasa, 23 Januari 2024, dini hari. Napoli sudah lebih dulu lolos usai mengalahkan Fiorentina 3-0 pada Jumat, 19 Januari 2024, dini hari. Begitulah info seputar berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Alano Sport. Dan terima kasih yang sudah berkunjung di channel Alano Sport. Jangan lupa ikutin terus dengan cara subscribe, like, komen agar sobat tidak ketinggalan info seputar olahraga sepak bola dari Alano Sport. Terima kasih.